Halo para kaum rebahan yang sukanya nyekrolin HP, semoga kalian sehat dan bahagia selalu. Hari ini Cerita Kito akan melanjutkan membahas alur cerita film Donghua yang berjudul The Alchemist Rise episode 8. Oke, lanjut. Di episode sebelumnya diceritakan San Xiang berhasil melarikan diri dari 3 praktisi pelindung keluarga Yao. Dia mencoba mengalihkan perhatian mereka demi menyelamatkan ayahnya, dan inilah episode ke-8. San Xiang terus berlari menyusuri hutan lebat. Namun, tiba-tiba 2 boneka muncul di depannya yang langsung menyerang, sehingga membuat San Xiang jatuh terpental. Namun, dia tak memperdulikan hal itu. Dia mencoba untuk lari kembali. Wanita boneka yang melihat hal itu hanya tersenyum meremehkan. Ia menghadang San Xiang lalu menanyakan keberadaan ayah San Xiang. San Xiang yang mulai terpancing emosinya tak dapat menahan untuk tidak menyerang wanita itu. Namun belum sempat San Xiang melepaskan pukulan, lagi-lagi dia dihadang 2 boneka. Tak ada pilihan kecuali melawan para boneka itu. Tangan San Xiang mengeluarkan api fonik. Sambil melompat ke sana kemari, dia mencoba mengeluarkan pukulan. Namun, tak satu pun pukulannya mengenai boneka tersebut. Bahkan, kini si wanita boneka pun ikut bertarung yang membuat San Xiang bertambah kewalahan. Di waktu ada kesempatan, dari belakang San Xiang mencoba menyerang wanita boneka. Tapi wanita itu dengan mudah menghindarinya, bahkan sempat melayangkan tendangan ke arah San Xiang yang membuatnya terpental hingga memuntahkan seteguk darah. Terlihat San Xiang makin terluka dan merasa kesakitan. Ia memegang dadanya dan kembali memuntahkan darah. Wanita boneka tertawa kegirangan melihat kondisi San Xiang yang semakin parah. Ia kembali menyerang dengan boneka yang dikendalikan dengan benang merah. Meskipun terluka, namun San Xiang tetap bersemangat melawan boneka-boneka itu. Namun lagi-lagi San Xiang harus menerima serangan dari wanita boneka itu. Di waktu San Xiang terpental, ia langsung ditangkap dengan benang merah dan disabetkan ke sebuah pohon. San Xiang kemudian mengeluarkan teknik api fonik. Dia menyerang membabi buta, namun serangannya kali ini membuahkan hasil. 2 boneka itu hangus terbakar oleh api fonik miliknya. Hal itu membuat wanita boneka sedikit terkejut. Di waktu wanita boneka menyadari ternyata San Xiang sudah kabur meninggalkan tempat itu. Namun wanita boneka tetap tersenyum karena benang merahnya selalu menunjukkan dan tahu di mana keberadaan San Xiang. Dalam pelariannya, San Xiang mencoba untuk beristirahat sejenak. Ia berpikir jika dia bertarung secara langsung, dia bukanlah lawan wanita boneka. Namun jika San Xiang terus lari, di tubuhnya telah ditanamkan sebuah tanda untuk melacak keberadaannya. San Xiang menanyakan bagaimana cara membuang tanda itu kepada Nona Su. Namun, tanda itu tak bisa dihilangkan karena tanda ini dilahirkan dari tubuh inang. Seketika, suasana menjadi hening dan tiba-tiba wanita boneka telah menemukan San Xiang dan langsung menyerangnya. Kali ini, si wanita boneka menggunakan boneka bayi yang selalu digendongnya. Boneka itu terus menyerang hingga terjadi beberapa ledakan yang membuat San Xiang lagi-lagi terpental. Boneka itu mengeluarkan api dari mulutnya dan kembali bersiap untuk menyerang. Pertarungan pun terjadi kembali. Boneka itu terus menyerang. San Xiang berusaha menahan serangan itu dengan teknik naganya. Namun, boneka itu mampu menghancurkannya dan beberapa kali boneka itu menghantam telak di tubuh San Xiang. San Xiang mencoba menghindari serangan berikutnya. Ia melompat dari pohon ke pohon lain. Bahkan, dia berusaha menahannya dengan teknik naga hijau. Namun hasilnya masih sama. Naga itu dengan mudah dihancurkan oleh boneka bayi itu. San Xiang kembali bersembunyi. Dia berpikir akan mengambil tanda di tubuhnya karena jika tidak, maka keberadaannya akan selalu diketahui. San Xiang pun mengeluarkan cakar naga hijau, kemudian berusaha mengambil tanda di tubuhnya. Perbuatannya sempat membuat Nona Su dan Nona Bai khawatir. Tak lama dari itu, wanita boneka datang. Dia tersenyum karena benang miliknya menunjukkan jika San Xiang berada di balik pohon. Dia pun menyerang pohon itu. Namun ternyata San Xiang tidak berada di sana. Benang itu menunjukkan tempat tanda yang telah dilepas dari tubuh San Xiang.
Tiba-tiba, Sanxiang muncul dari atas dan langsung menyerang dengan kekuatan petirnya. Serangan itu tepat menghantam wanita boneka sehingga ia terpental. Wanita boneka terheran karena Sanxiang mampu menghilangkan tanda yang telah ia tanam dalam tubuhnya. Wanita itu kembali menyerang Sanxiang menggunakan boneka bayi. Namun kali ini Sanxiang bisa mengimbanginya. Bahkan dia berhasil mendaratkan beberapa serangan ke tubuh wanita itu. Namun wanita itu masih percaya diri. Dengan kultivasi Sanxiang saat ini tidak mungkin bisa mengalahkannya. Dengan amarah wanita itu kembali menyerang. Serangannya meleset. Sanxiang muncul dari belakang langsung menyerang menggunakan teknik naga ganda. Keluarlah naga merah dan hijau menghantam wanita boneka, membuatnya terpental. Sebagian tubuhnya gosong dan tak bergerak lagi. Sanxiang terlihat lelah. Di waktu ia akan meninggalkan tempat itu, tiba-tiba boneka itu menyerang kembali dari belakang hingga tubuh Sanxiang bolong. Ternyata, jiwa si wanita masuk ke dalam boneka dan hidup kembali. Setelah itu, tubuh wanita itu berangsur pulih seperti sedia kala dan hidup lagi. Sanxiang yang pingsan diikat, kemudian diseret oleh wanita boneka. Dalam keadaan pingsan, Sanxiang masuk ke dalam laut kesadaran Nona Bai. Di sana Nona Bai mengungkapkan alasan kenapa selama ini dia tidak mau memberikan kekuatan Nadiyin miliknya. Itu karena berhubungan dengan kekuatan iblis neraka. Jika tidak kuat, yang menerima kekuatan itu akan dipengaruhi aura jahat, hilangnya akal sehat, dan selalu haus darah. Nona Bai pun bertanya, apakah Sanxiang siap untuk membangkitkan kekuatan Nadiyin dan menanggung akibatnya? Asalkan bisa melindungi keluarga Nona Bai dan Nona Su, dia rela menanggung semua akibatnya. Nona Bai pun memberikan kekuatan Nadiyin kepada Sanxiang. Langit berubah menjadi merah. Petir merah menyambar. Cahaya putih keluar dari tubuh Nona Bai langsung menuju ke tubuh Sanxiang. Tubuhnya mulai tumbuh rune. Bahkan Sanxiang mengerang hebat. Di dalam hutan, tubuh Sanxiang yang sedang diseret tiba-tiba perlahan membeku. Bukan hanya itu, bahkan sekitarnya juga ikut membeku diselimuti hawa dingin. Hal itu membuat wanita boneka terkejut dan bingung dengan apa yang sedang terjadi. Tubuh Sanxiang terangkat ke atas mengeluarkan cahaya dan menimbulkan ledakan yang dahsyat. Kini tubuh Sanxiang berubah, rambutnya terurai panjang berwarna putih, tubuhnya dipenuhi rune, matanya biru, jari dan kukunya pun memanjang bagaikan iblis. Sedangkan wanita boneka merasa keheranan karena ternyata Sanxiang belum mati, bahkan berubah menjadi sosok yang mengerikan. Sanxiang mengeluarkan teknik neraka Jiuyo. Terbentuklah sebuah cahaya di bawah wanita boneka dan ia terjatuh ke sebuah lembah yang berkabut merah, dipenuhi tengkorak iblis. Sanxiang memerintahkan para tengkorak iblis itu untuk menyerang wanita boneka. Namun si wanita belum menyerah, dia mencoba melawan menghancurkan setiap tengkorak yang menyerangnya. Bahkan dia berusaha menyerang Sanxiang. Namun serangannya terasa percuma karena di alam ini Sanxiang tak bisa disentuh. Dia bagaikan bayangan. Sanxiang dengan mudah melemparkan wanita itu hingga jatuh ke bawah dan kembali diserang oleh para tengkorak iblis. Wanita itu berusaha menyerang kembali. Namun hanya dengan tatapannya Sanxiang mampu membuat wanita itu terpental. Setiap serangan yang dilancarkan oleh wanita boneka terasa sia-sia. Akhirnya wanita itu mengeluarkan teknik pamungkasnya. Sebuah boneka raksasa berlengan 4 terbentuk kemudian menyerang. Namun, hanya dengan menjentikan jarinya, Sanxiang mengeluarkan rantai berduri yang langsung menghantam boneka raksasa itu dan hancur. Di waktu wanita itu merasa putus asa, sebuah rantai berduri menyerangnya. Meskipun dia berusaha menghindarinya, namun akhirnya wanita itu tertangkap. Tangan dan kakinya terikat oleh rantai berduri itu. Meskipun sudah tertangkap dan tak berdaya, namun wanita itu terus ngoceh. Dasar wanita ngoceh terus. Hal itu membuat Sanxiang bertambah geram dan menarik rantai itu hingga tubuh wanita itu meledak. Nah, rasain lo, makanya jangan ngoceh terus. Kekuatan yang dimiliki Sanxiang mengakibatkan Nona Bai melemah. Dia pun kembali ke cincin penyimpanan milik Sanxiang.
Belum sempat istirahat, San Xiang melihat bayangan mayat hidup dan si buta berambut putih. San Xiang pun memutuskan untuk meninggalkan tempat itu. Sedangkan mayat hidup dan si buta berambut putih yang mengetahui San Xiang pergi dengan cepat mengejarnya. Namun tak lama langkah mereka berdua terhenti. Ternyata San Xiang masuk ke dalam hutan terlarang yang bernama hutan tanpa kembali. Jangankan manusia, bahkan dewa pun tidak akan selamat jika masuk ke dalam hutan itu. Mereka berdua pun tidak berani mengejar San Xiang. Dan berakhirlah episode kali ini dan akan berlanjut ke episode selanjutnya. Pastinya lebih seru lagi. Sampai jumpa.